Inilah salah satu alasan kenapa orang-orang sulit mengalami pencerahan. Karena pada dasarnya, bahkan tanpa disadari, mereka belum terbuka sepenuhnya. Tuhan dan hantu ini sebenarnya bukan tentang baik dan buruk, karena memiliki kemampuan aduan tua. Tetap bisa menikmati hidup, baik dalam kenyamanan ataupun ketidaknyamanan. Dan sebab itulah kalian benar-benar mengalami bahagia. Sobat bijak, saat mendengar kata hantu, aku yakin pikiran kalian pasti masih mengarah pada arwah-arwah yang bergentayangan, tanpa menyadari bahwa selama ini kalian keliru, tanpa mengetahui pengertian hantu yang sesungguhnya dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Maka ketahuilah, dalam ajaran Kapitayan ada sebuah istilah yang hanya terdiri dari satu suku kata, dan itu mengejawantahkan sesuatu yang secara eksistensial sangat luar biasa, yang mana istilah itu adalah Tu. Ini merujuk pada daya atau kekuatan dari Yang Maha Kuasa dan tidak berwujud, yang menghidupi dan mengatur alam semesta, juga merupakan sumber dari segala yang ada, termasuk kehidupan dan eksistensi manusia. Sifatnya abstrak dan tak terjelaskan, namun diyakini sebagai kekuatan mutlak yang mendasari segala sesuatu. Singkat cerita, dalam proses penciptaan, Tu yang pada awalnya bersifat tunggal ini kemudian bermanifestasi menjadi dua aspek energi yang berlawanan. Secara umum kita mengenalnya sebagai positif dan negatif. Tapi dalam bahasa Kapitayan, yang positif disebut Tuhan, sementara yang negatif disebut hantu. Tuhan dan hantu adalah dualitas dari penciptaan. Keduanya harus eksis dalam keseimbangan demi kesinambungan. Ini adalah pemahaman yang serupa dengan Yin dan Yang dari spiritualitas Tiongkok, atau Purusa dan Prakrti dalam spiritualitas Hindu. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, dengan pergantian generasi yang mengalami pembauran budaya dan bahasa, termasuk degradasi kesadaran manusia, maka wajarlah bila kedua istilah ini jadi mengalami penyempitan makna dan kurang tepat dalam penggunaannya, yang mana Tuhan digunakan sebagai istilah untuk mengejawantahkan Yang Maha Esa, yang dianggap hanya berpihak pada kebaikan, sedangkan hantu digunakan sebagai sebutan terhadap makhluk-makhluk astral yang dinilai buruk dan mengerikan. Tapi perlu dipahami bahwa, disadari atau tidak, penyempitan makna ini sudah sangat mendistorsi kesadaran manusia tentang kebenaran yang hakiki. Kenapa? Karena Tuhan cuma salah satu aspek dari Yang Maha Esa, di mana hantu adalah aspek lainnya. Sehingga kalau kata Tuhan digunakan sebagai kata ganti untuk sebutan Sang Pencipta, maka itu mengesankan penolakan terhadap hantu yang merupakan bagian dari Yang Maha Esa juga. Dan itu berarti secara bawah sadar orang-orang mensugesti diri untuk hanya mau menerima sisi positifnya, sementara menolak sisi negatifnya. Yang juga berarti bahwa secara tak langsung orang-orang tak mau menerima kebenaran yang hakiki itu secara utuh. Dan inilah salah satu alasan kenapa orang-orang sulit mengalami pencerahan. Karena pada dasarnya, bahkan tanpa disadari, mereka belum terbuka sepenuhnya. Itulah kenapa nenek moyang kita dengan kebijaksanaannya menyebut Sang Pencipta itu sebagai Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Acintya, Sang Hyang Taya, atau Sang Hyang Widi, yang satu persatu maknanya mengacu pada keesaan, tak terpikirkan, tak terdefinisikan, dan kekuasaan, yang mana ini jauh lebih terbuka dan mendekati kebenaran yang lebih utuh. Selain itu, hal yang juga perlu dipahami adalah Tuhan dan hantu ini sebenarnya bukan tentang baik dan buruk. Positivitas tak perlu dikonotasikan sebagai hal yang baik, dan tak perlu juga negativitas itu dikonotasikan sebagai hal yang buruk. Ini adalah dualitas yang merupakan dasar eksisnya polaritas kehidupan. Yang suka atau tak suka,
Ini adalah kenyataan yang akan selalu ada, karena tanpa dualitas ini tak akan ada siklus kehidupan, dan tanpa adanya siklus tak akan ada keseruan, dan keberlangsungan eksistensi pun tidak diperlukan. Bayangkan saja kalau hanya ada kelahiran tanpa adanya kematian. Betapa sesaknya planet kita ini, iya kan? Sementara kita juga memahami bahwa yang lahir bukanlah cuma manusia. Eksisnya planet, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya juga melalui proses kelahiran. Hanya bentuk, cara, dan istilahnya saja yang berbeda. Sehingga bila semua eksistensi ini hanya mengalami kelahiran tanpa diimbangi dengan adanya kematian atau kemusnahan, maka bayangkanlah seperti apa jadinya semesta ini kalau dipenuhi planet-planet yang saling berhimpit. Apalagi karena padatnya populasi, kita pun jadi saling berdesakan hingga tak ada ruang gerak. Lalu bagaimana kita hidup dalam kondisi semacam itu? Aku yakin itu tidak seru. Sebab itulah eksisnya hantu sebagai aspek yang destruktif sejatinya merupakan suatu bentuk kecerdasan dan kebijaksanaan ilahi yang semestinya secara hierarki derajatnya tidak didiskriminasi dengan Tuhan. Karena baik Tuhan maupun hantu, positif atau negatif, yin, yang, purusa, prakrti, atau konstruktif dan destruktif, atau apalah sebutan dualitas itu, keduanya sama-sama diperlukan untuk membentuk siklus kehidupan. Maka tidak perlu menjunjung yang satu sementara merendahkan yang lainnya. Dan percuma juga bersikap seperti itu, karena ketika satu sisi disikapi secara berlebihan, konsekuensinya adalah sisi yang lain akan meningkatkan intensitasnya untuk membentuk keseimbangan. Dan supaya lebih mudah dipahami, kita ambil saja contoh dari persoalan global saat ini, di mana kebanyakan orang masih kompulsif terhadap keinginannya memiliki keturunan, juga terlena dalam kebanggaan terhadap kemajuan teknologi dan peradaban. Yang mana kedua hal ini tentu adalah hal yang bisa dikonotasikan baik. Tapi saking gandrungnya orang terhadap kebaikan, mereka merasa tak perlu membatasi diri dan mengira tak ada masalah juga bila itu dilakukan secara berlebihan. Tapi perhatikanlah konsekuensi yang sudah dan sedang terjadi sekarang ini. Peningkatan jumlah populasi dan persaingan dalam berbagai lini, hingga alam yang tereksploitasi. Karena semakin banyaknya orang, sama artinya dengan semakin banyaknya konsumen. Maka makin banyaklah rumah yang perlu dibangun, makin banyak juga produk yang perlu diadakan. Belum lagi ketika orang-orang itu juga butuh pekerjaan, sementara lowongan kerja terbatas. Maka makin banyak orang juga berarti makin banyak persaingan, baik di antara para pencari kerja, para penjual jasa, pengusaha, lebih-lebih perusahaan pengadaan barang. Dan karena pengadaan barang atau kebutuhan-kebutuhan itu memerlukan bahan baku, yang tentunya bahan baku ini diambil dari alam, maka mau tak mau, baik yang dilakukan secara ilegal ataupun yang dilegalkan, tetap saja mengakibatkan alam kita jadi tereksploitasi. Kemudian karena tingginya tingkat persaingan yang diwarnai dengan ancaman kebangkrutan, kelaparan, dan sebagainya, degradasi kesadaran pun mulai terjadi. Orang-orang yang takut akibat ancaman semacam itu, ditambah lagi dengan mereka yang punya sifat iri dan dengki, maka orang-orang semacam itu jadi pendek akalnya, makin tinggi egonya, sehingga tak bisa menemukan cara yang bijak untuk mempertahankan hidup mereka atau mempertahankan apa yang mereka punya, termasuk harga dirinya. Sebab itu, mereka pun mulai menghalalkan segala cara, lalu makin terinspirasi untuk melakukan berbagai tindak kecurangan, penipuan, dan kejahatan lainnya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Selain itu, karena keinginan untuk tetap eksis itu disikapi terlalu berlebihan, maka eksploitasi alam pun semakin menjadi, sehingga alam kehilangan keseimbangannya. Cuaca yang jadi tak menentu,
tanah kehilangan kesuburannya, banyak petani gagal panen, dan mengakibatkan krisis pangan. Bahkan bencana alam pun sampai lebih sering terjadi di sana-sini. Maka pahamilah bahwa ini bukanlah kehendak Sang Pencipta. Semua ini adalah konsekuensi dari sikap dan perilaku manusia yang tidak sadar, alias terlalu kompulsif, sehingga jadi berlebihan dalam berbagai aspek. Dengan kata lain, karena kebanyakan orang hanya menginginkan kesenangan, kenyamanan, dan kebanggaan, mereka pun berlomba-lomba menumpuk objek-objek keinginannya, termasuk mengembangkan fasilitas sebanyak-banyaknya, dengan harapan supaya mereka tidak sampai mengalami ketidaknyamanan dan keterpurukan di kemudian hari. Harapan untuk selalu berada dalam positivitas semacam ini memang bukan hal yang salah. Sayangnya, bukan begitu cara kerja kehidupan. Pada saatnya, positivitas seperti kesenangan, bila disikapi berlebihan, akan mengalami konsekuensi penyeimbangan oleh negativitas, di mana semua orang pasti akan merasakan juga apa yang mereka anggap tak menyenangkan. Tapi bukan berarti orang-orang tak bisa bahagia dalam kondisi yang konotasinya tak menyenangkan itu. Kesenangan dan ketidaksenangan hanyalah emosi yang terbentuk akibat ketergiuran orang terhadap kenyamanan dan penolakan mereka terhadap ketidaknyamanan. Sedangkan kebahagiaan adalah keadaan indah yang terjadi di dalam diri, yang tak terikat lagi oleh segala kesan-kesan mental itu, yang bisa dialami baik dalam kenyamanan ataupun dalam ketidaknyamanan. Tapi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan dalam menyikapi dualitas kehidupan seperti yang kita ulas saat ini. Maka pandanglah dualitas ini sebagai sebab akibat yang sifatnya alami dan ilahi. Tuhan, hantu, positif, negatif, yin, yang, apapun sebutannya, dualitas itu ada untuk keseimbangan dan kesinambungan segala aspek kehidupan. Sehingga dengan senantiasa menanamkan sikap dan pemahaman semacam ini, kalian akan jadi lebih mudah hening, karena sudah tak terombang-ambing lagi oleh kebimbangan akan apa yang perlu diterima dan apa yang perlu ditolak. Sehingga lambat laun, kalian pun akan mencapai sebuah siddhi atau kemampuan spiritual yang tak banyak orang punya, yang disebut advantwa, yaitu kemampuan untuk terbebas dari keterikatan atau keberpihakan terhadap salah satu sisi dari dualitas. Dengan kemampuan ini, kalian akan lebih mudah mengalami samadhi. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Saat kalian mengalami samadhi, kemampuan ini secara otomatis akan kalian miliki. Intinya, memiliki advantwa siddhi menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kesadaran spiritual yang cukup tinggi. Dan hanya dengan kemampuan ini, barulah seseorang benar-benar bisa berlaku adil, karena telah mencapai keseimbangan batin yang terbebas dari keterikatan maupun ketertarikan untuk berpihak. Saat kalian memiliki advantwa siddhi, kalian tak akan terusik lagi oleh gejolak drama dan nuansa duniawi. Kalian mungkin masih tetap terlibat di dalamnya, tapi kalian tak akan terikat oleh kesan-kesan yang ditimbulkannya. Kalian tak tergiur oleh sogokan, dan tak pula takut oleh ancaman, karena kalian tak menjadi euforia terhadap hal-hal yang dikonotasikan baik. Sebab itu, kalian pun tak akan menjadi disforia terhadap hal-hal yang dikonotasikan buruk. Emosi dan mental kalian akan senantiasa stabil dan terkendali. Kalian tak akan merasa menderita meskipun dalam kesulitan, karena kalian mampu menerima segala sesuatu itu apa adanya. Jatuh, bangun, kalah, menang, sehat, sakit, bagus, jelek, pujian, penghinaan, panas, dingin, dan sebagainya. Bagi kalian, segala keberagaman dalam dualitas itu hanya tampilan, sensasi, kesan, atau pengalamannya saja yang berbeda. Tapi secara eksistensial, semua itu setara dan dibutuhkan untuk keseimbangan demi kesinambungan.
Dan karena kalian tidak terikat, tidak memihak, ataupun mendamba hidup hanya pada satu sisi, maka kalian pun tak akan menjadi kecewa ketika kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan kata lain, karena memiliki kemampuan aduan tua, kalian jadi punya sikap rela, bisa menjalani segala kenyataan itu sebagaimana adanya, tetap bisa menikmati hidup, baik dalam kenyamanan ataupun ketidaknyamanan. Dan sebab itulah kalian benar-benar mengalami bahagia. Sobat bijak, mungkin masih ada yang merasa bahwa hal ini sulit dipahami, apalagi diterima, terutama oleh mereka yang masih dipenuhi harapan bahwa hidup itu mestinya terjadi seperti yang mereka suka, tanpa kesulitan, diwarnai kesenangan, dan dimanjakan oleh kenyamanan. Maka sekali lagi, harapan semacam ini memang tidak salah. Hanya saja bukan harapan yang realistis. Karena pada hakikatnya, dualitas itulah warna kehidupan yang sesungguhnya. Maka kalau kalian ingin senantiasa bahagia, capailah aduan dua, yaitu kemampuan untuk terbebas dari jeratan dualitas. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.